Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ferdi Alfalah dengan NIM M0803241097. Oke, dan saya Muhammad Lanjut. Amar Rizky dengan NIM M0403241088. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai lanjutan dari tugas 2 yaitu tugas 3, implementasi fungsi boolean dari tugas 2 menggunakan multiplexer. Nah, di sini kita mendapat bagian dari pixel 9, 10, dan 11. Nah, mungkin kita lihat dulu di pixel 9. Nah, di sini jadi setelah kita mendapat tabel kebenaran dan telah kita gunakan keymet di eh, yang kedua, di sini di yang tugas ketiga kita mengubahnya menjadi multiplexer. Nah, di sini karena kita mengubahnya menjadi tiga bentuk, maka jadi karena bentuknya jadi tiga, jadi kita bagi jadi 8 tabel. Jadi di sini untuk ini tabel ini yang pertama, em, ini kita mengambil tiga variabel yaitu y, x, y. Jadi kan tiga variabel, eh, jadi kita buat 8 tabel. Nah, misalnya kayak yang pertama buat yang pertama itu ketika y, x sama y-nya sama dengan 0. Terus yang misalnya yang kedua y-nya 0, x-nya 0, y-nya 1. Yang ketiga y-nya 0, x-nya 1, y-nya 0 sampai ke y-nya 1, x-nya 1 sama y-nya 1. Nah, habis itu kita bandingkan dengan fungsi yang udah hasil dari Keymap dan em, kita multiplexer terhadap input Z-nya ini. Jadi misalnya eh, hasil dari fungsi ini ketika kita masukkan Z-nya 0, ini fungsinya 1. Berarti nanti Z-nya ini Z aksen. Ini untuk yang tabel pertama. Nah, kalau untuk yang tabel kedua, ini karena Z eh, hasil fungsi dari Z yang 0 sampai 0 dan hasil fungsi satu dan Z-nya satu, maka ini hasilnya adalah Z. Dan kita bandingin seterusnya seperti yang ketiga. Jadi karena F-nya 0, hasilnya hasil fungsinya 0 sedangkan Z-nya atau inputnya itu 0, sedangkan em, ini maupun inputnya satu atau 0 itu hasil fungsinya bakal selalu satu, makanya nanti hasil multiplexingnya bakal satu terus dan seterusnya sampai ke tabel ke-8. Oke, jadi kita lanjut ke pixel 10 dan 11. Jadi di pixel 10 dan 11 jadi sama dengan pixel 9 kita eh, karena kita menggunakan tiga selektor, jadi buat tabelnya kita buat jadi 8. Buat Y-nya habis itu kita karena tiga selektor jadi kita pakai tiga variabel yaitu Y, X sama Y. Nah, buat tabel pertama itu ketika Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0. Buat tabel kedua ketika W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 1. Terus seterusnya sampai ke ketika W-nya 1, X-nya 1, dan Y-nya 1. Nah, Z di sini kita jadikan sebagai input dan F-nya ini sebagai fungsi yang kita uji. Nah, jadi kalau di tabel pertama ketika F-nya 1 itu Z-nya 0 dan ketika F-nya 0 Z-nya 1. Berarti itu artinya eh, hasilnya itu Z aksen alias kebalikannya. Nah, yang di tabel kedua juga sama. Nah, di tabel yang ketiga juga kalau untuk yang di tabel ketiga buat apapun input dari Z entah itu 0 atau 1, jadi hasil fungsinya bakal 0. Berarti nanti inputnya bakal 0 atau nilai masukannya bakal 0. Nah, sama selanjutnya sama seperti yang di tabel 1 2 ini Z aksen dan seterusnya kita uji sampai ke tabel ke-8 yang dimana nilainya itu 1. Nah, untuk yang pixel 9 juga sama, kita bagi jadi 8 dan untuk kita buat jadi 8 tabel dan buat karena kita buat tiga selektor, jadi buat inputnya itu kita buat eh buat variabelnya kita bikin x sama y dan z-nya di sini sebagai input atau nilai masukannya dan f-nya ini buat fungsi eh, fungsi untuk fungsi yang diujinya atau fungsi yang hasilnya. Oke, mungkin bisa langsung aja ke eh, logisimnya. Di sini saya akan menjelaskan untuk logisimnya. Jadi pada pixel 9
kalau misalkan kita mendapatkan WXY-nya 00 dan Z-nya 0, maka hasilnya akan 1. Dan jika Z-nya 1, maka hasilnya 0. Maka bisa dibilang bahwa untuk untuk F di tabel pertama, hasilnya adalah Z aksen atau kebalikan dari si Z itu. Kalau kita coba lagi, misalkan eh, W-nya 1, X-nya 0, Y-nya 0. Jika Z-nya 1, dia akan hasil 1, dan jika Z-nya 0, dia akan tetap 1 juga. Dan ini membuktikan bahwa memang saat W, X, Y-nya adalah 1, 0, 0, maka hasil dari F-nya tidak dipengaruhi oleh Z, dan hasilnya adalah tetap 1. Oke, jadi di pixel ke-10 ini, kita akan mengetes kalau W, X, Y-nya 0, 0, maka saat Z-nya 1, hasilnya adalah 0. Dan saat Z-nya 0, outputnya akan 1. Lalu kita coba lagi, misalkan WXY-nya 011, ini ya 011. Saat Z-nya 0, maka outputnya akan 1, dan saat Z-nya 1, outputnya akan 0. Maka ini membuktikan bahwa bahwa hasilnya adalah kebalikan dari Z. Lalu saya akan mencoba untuk em, M yang 010. Oke, di sini bisa kita lihat jika Z-nya 0 ataupun 1, maka hasilnya akan tetap juga 0. Selanjutnya untuk yang ke pixel ke-11, saat WX Y-nya 00, Z-nya 0 maka outputnya 0, dan saat Z-nya 1 outputnya akan 1. Maka untuk WX Y 000, F-nya akan sesuai dengan Z. Lalu terakhir saya akan mencoba untuk WX Y-nya 101. Saat Z-nya 1, hasilnya akan 0, dan saat Z-nya 0 juga hasilnya akan 0 juga. Oke, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.